Desa Merayan adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo, yang tepatnya di ujung paling selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan, yang mana kehidupan masyarakat kesehariannya adalah untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. 80% dari mereka adalah bertani. Dalam bertani untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, kebutuhan ekonominya, mereka menanami lahan pertaniannya baik di lahan basah maupun lahan kering. Untuk di lahan basah biasanya petani menanami dengan tanaman padi untuk di musim penghujan, dan mereka menanami tanaman jagung juga hortikultura untuk di musim kemarau. Kemudian untuk di lahan kering, para petani biasa menanam tanaman untuk ketela pohon, juga janggelan, juga berbagai macam tanaman empon-empon yang saat ini sedang laku di pasaran. Kemudian dengan sesuai perkembangan zaman, para petani juga mulai tertarik untuk menanam pohon, yang mana pohon itu sebagai investasi bagi mereka untuk mencukupi kebutuhan mereka yang sangat besar. Contohnya yaitu untuk menyekolahkan anak, untuk hajatan, dan bahkan untuk menambah lahan pertanian mereka agar dalam mencukupi kebutuhan ekonominya petani bisa semakin sejahtera. Kegiatan aktivitas petani masyarakat Desa Merayan dimulai bertanam, menanam jenis kayu-kayuan, diantaranya ada pinus, ada mauni, dan juga ada sono. Kemudian di tanaman bawah tegaan pada tahun itu ada jenis tanaman singkong atau ketela pohon. Kemudian pada tahun 2010 FMJ Inggal Mulyo berpikiran lebih maju untuk merubah mindsetnya dari anggota FMJ Inggal Mulyo, akhirnya bertambahlah tanaman dari jenis pinus, mauni, sengon, ada jabon, dan juga ada gemelina. Akan tapi jenis tanaman pinus masih mendominasi. Karena apa? Asumsi dari masyarakat, perawatan yang lebih mudah, juga harga pasar menjanjikan. Untuk menambah penghasilan, anggota FMJ Inggal Mulyo atau masyarakat Desa Merayan menambah tanaman di bawah tegaannya yang berawal dari ketela pohon, bertambah ada kunyit, ada tanaman jahe, ada lengkuas, ada empon-empon janggilan, kemudian ada jenis sayur-sayuran dan padi gogo. Berawal dari tahun 1970 masyarakat sudah beraktivitas di hutan hak milik, namun demikian pelaksananya masih secara tradisional. Dalam perjalanan itu sampai tahun 2010 akhirnya muncullah pemikiran yang bagus untuk merubah sistem atau mindset pola tanam masyarakat lebih maju biar penghasilan bertambah. Akhirnya terbentuklah FMJ Inggal Mulyo. Berkat kekompakan dan kerja keras dari teman-teman kami, juga dukungan dari semua pihak, akhirnya masuk ke proses SPLK. Alhamdulillah proses SPLK bisa lolos tepat pada bulan Maret 2012. Setelah lolos SPLK tahun 2012, nampaknya kegiatan dari pengurus FMJ Inggal Mulyo tidak akan berhenti di situ, kan tapi juga masih punya keinginan yang lebih baik, yang lebih luas, biar nanti dunia luar bisa mengakui bahwa FMJ Inggal Mulyo punya kegiatan atau aktivitas yang bisa memberdayakan masyarakat, terutama akan menuju kepada eco-label dengan skema FSC. Kenapa menuju ke situ? Karena harapannya dunia juga mengakui bisa ekspor, harga bisa naik, juga kebutuhan masyarakat semakin juga terpenuhi. Persepsi adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam dua program besar. Yang pertama program pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup, dan yang kedua program pemberdayaan perempuan dan usaha kecil mikro. Nah, kebetulan dari beberapa desa itu, terutama untuk Kabupaten Ponorogo, itu yang kita pandang paling maju dari sisi hutan rakyatnya, dan kita pandang paling bagus dari sisi masyarakatnya adalah Desa Merayan. Dan pada tahun 2012
untuk Desa Merayan dengan MMU-nya Enggal Mulya memperoleh sertifikat verifikasi legalitas kayu atau SPLK. Kalau kita berbicara tentang SPLK, itu lebih menyangkut kepada legalnya. Jadi kayu-kayu yang dari rakyat itu memang kita pandang dari legalnya bagus, tetapi kemudian dari sisi lestarinya kita belum dapat. Itu kemudian muncul pikiran-pikiran bagaimana kemudian selain legal kita ingin agar pendampingan sertifikasi itu juga memenuhi syarat-syarat kelestarian untuk hutan rakyatnya. Makanya kemudian di Desa Merayan dengan FMU-nya kita berkomitmen untuk melangkah lebih jauh dengan mempersiapkan dokumen dalam kerangka pengurusan sertifikasi hutan rakyat yang bersifat lestari dengan skema FSC. WWF Indonesia melalui program JPTN bekerja sama di sini mulai tahun 2011, yaitu bekerja sama dengan LSM lokal di sini yang Persepsi, salah satu LSM yang cukup kredibel dalam melakukan kegiatan pendampingan dengan hutan rakyat. Kegiatan yang sudah kita lakukan di sini adalah menindaklanjuti apa yang sudah dicapai oleh hutan rakyat yang ada di sini, di mana mereka sebelumnya sudah mendapat sertifikat SPLK. Jadi ini ingin ditingkatkan menjadi sertifikat yang lebih tinggi, yaitu FSC. Nah, kegiatan yang sudah kita lakukan di sini sudah ada beberapa, misalkan tentang pelatihan kepada masyarakat bagaimana menyusun rencana kelola atau rencana manajemen hutan yang baik. Juga pelatihan bagaimana menyusun prosedur-prosedur semua pengelolaan yang dilakukan di sini. Jadi ada prosedur silvikultur, ada prosedur penebangan dan lain sebagainya. Semua tahapan itu dilakukan dengan metode partisipatif. Artinya apa yang didokumentasikan oleh koperasi itu merupakan memang benar-benar apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Kita juga sudah melakukan inventarisasi potensi secara menyeluruh di seluruh lahan milik masyarakat. Sehingga saat ini kita sudah punya data sebenarnya berapa potensi real di sini, dan masyarakat juga mengetahui jumlah kekayaan atau jumlah kayu yang dimiliki mereka. Berdasarkan hasil potensi ini kita bisa menghitung sebenarnya bagaimana tingkat kelestarian atau tingkat penebangan yang akan diterapkan oleh masyarakat di sini. Pada saat ini kondisi hutan rakyat di Jawa Timur memiliki peranan yang sangat penting, karena dari sisi pemenuhan kebutuhan terhadap kayu itu pada saat ini hutan negara sudah sangat kurang. Artinya perlu didukung dari kayu-kayu yang tidak hanya berasal dari hutan negara. Oleh karena itu pada saat inilah hutan rakyat terus didorong bagaimana hutan rakyat ini mampu mendukung atau memberikan dukungan terhadap pasokan kayu baik itu untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Tujuan utama kita atau akhir dari pendampingan di hutan rakyat ini adalah bagaimana masyarakat bisa mendapat manfaat yang optimal dari apa yang mereka lakukan. Kita berharap apa yang dampingan kita ini ke depannya itu adalah bisa menghubungkan kayu yang berasal dari sini ke industri yang terkait dengan pasar yang lebih baik. Ya, diharapkan dengan adanya sertifikasi FSC yang menjamin baik aspek legalitas maupun sustainability itu masyarakat bisa mendapat pengakuan yang lebih baik lagi dari pihak luar, terutama pasar. Nah, jika hal ini terjadi, harapannya adalah harga kayu menjadi lebih baik sehingga masyarakat merasakan manfaat yang sangat nyata untuk terlibat di dalam pengelolaan hutan rakyat ini. Tentu saja bukan hanya masalah ekonomi, kita juga bicara masalah lingkungan, sehingga lingkungan di sekitar sini pun menjadi lebih baik untuk sekarang dan masa depannya.